Maicia Sari, NPM 1911060131 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Biologi. Kali ini aku bakal melakukan praktikum mikrobiologi. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu panci, wadah salad, wadah puding, 3 wadah sampel, sendok secukupnya, gelas ukur, pipet tetes, dan juga OC modifikasi. Cuci seluruh alat dan bahan tersebut menggunakan sabun cuci piring. Dalam praktikum ini, kita menggunakan metode aseptis dan sterilisasi. Alat-alat harus jauh dari bakteri atau tidak adanya kontaminan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu setelah itu rebus air panas. Air panas digunakan untuk menyiram alat-alat yang sudah dibersihkan dan dibilas menggunakan air mengalir sebelumnya. Setelah itu alat dan bahan diangkat seluruhnya dan setelah itu dilap menggunakan tisu agar lebih bersih dan steril. Setelah itu alat ditutup menggunakan plastik wrap agar tidak ada kontaminan yang masuk ke dalam alat-alat yang sudah disteril. Selanjutnya, enumerasi koloni mikroba. Siapkan alat-alat yang sudah ditentukan dengan bahan-bahannya juga. Yang terdapat gula, permipan, agar, dan daging ayam. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah masukkan air ke dalam panci dan daging ayam sebesar 300 gram ke dalam panci. Rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, tiriskan air dan ayam tersebut. Kemudian masukkan kembali air ekstrak daging ke dalam panci dan masukkan air hingga mencapai 1 liter. Lalu masukkan agar-agar sebesar 20 gram, gula sebesar 20 gram, dan juga ragi yang sebesar 5 gram diberi air sedikit. Saring dan masukkan ke dalam panci. Setelah itu, rebus seluruh bahan hingga mendidih. Setelah mendidih, tuangkanlah agar-agar tersebut ke dalam 9 cawan Petri atau 9 pengganti cawan Petri, masing-masing sebanyak 8 sampai 10 ml. Ingat, selama proses apapun itu, selalulah jaga kebersihan. Karena jika tidak akan terdapat kontaminan yang dapat mengganggu proses praktikum.
Setelah seluruhnya sudah masuk, maka tutup rapat dan tunggu sampai 3 hari. Apakah terdapat kontaminan atau tidak? Dan inilah hasilnya, tidak ada kontaminan. Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu 9 media nutrien agar, air bersih, wadah puding, lilin, pipet tetes, dan juga 3 sampel yaitu air WC, air got, dan air sumur. Setelah itu, siapkan 9 wadah puding untuk melakukan pengenceran. Kemudian masukkan air bersih ke dalam wadah puding seluruhnya bernilai 9 ml masing-masing. Setelah itu ambil salah satu sampel, contohnya air WC. Ambil air WC 1 ml, masukkan ke dalam wadah pertama, lalu dihomogenkan dan ambil kembali 1 ml, masukkan ke dalam wadah kedua dan homogenkan. Setelah dihomogenkan, masukkan air 1 ml yang diambil dari wadah kedua ke wadah ketiga dan homogenkan. Lalu ambil 1 ml, masukkan ke dalam wadah pengganti cawan Petri yang sudah terdapat agar. Lakukan kepada seluruh cawan Petri dengan perlakuan yang sama, yaitu menggunakan sampel air WC, air got, dan air sumur tersebut. Dan jangan lupa juga ketika air pengenceran terakhir dimasukkan ke dalam wadah cawan Petri, langsung dihomogenkan agar air tersebut merata. Dan inilah hasilnya. Tunggu selama 3 hari berturut-turut untuk pertumbuhan koloni. Untuk hari pertama, dapat terlihat koloni belum terlalu terlihat. Selanjutnya, inilah pertumbuhan koloni pada hari kedua. Lebih banyak dibanding hari pertama. Dan yang ini adalah hari ketiga pertumbuhan koloni. Selama melihat pertumbuhan koloni, perhatikan juga morfologi dari koloni mikroba tersebut. Ini adalah pengamatan di hari pertama. Lalu ini pengamatan di hari kedua hingga di hari selanjutnya uji antimikroba. Ini adalah alat-alat yang harus disiapkan. Di sini kita menggunakan sirih, kunyit, dan juga betadin. Dan alat-alat yang membantu dalam berjalannya praktikum.
Langkah pertama yaitu potong-potong daun sirih dan berikan air setengah gelas, lalu kukus sirih tersebut. Selanjutnya, pada kunyit, buka bungkus kunyit sebanyak 50 gram, lalu berikan air setengah gelas, dan kukus seperti memperlakukan sirih. Setelah 30 menit, angkat sirih lalu saring menggunakan saringan teh. Ambil air sirih tersebut, letakkan di tempat yang bersih. Begitu juga kepada kunyit. Setelah kunyit 30 menit dalam pengukusan, angkat dan saring menggunakan saringan teh. Ambil air ekstrak dari kunyit tersebut. Setelah itu, kukus agar yang sudah kita bekukan di praktikum sebelumnya. Lalu masukkan garam ke air seliter dan masukkan sebanyak 9 ml ke dalam wadah puding berjumlah 3 wadah. Setelah puding mencair, langsung masukkan ke dalam wadah cawan petri atau pengganti cawan petri sebanyak 8-10 ml menggunakan pipet tetes. Setelah itu, air garam dimasukkan bakteri atau koloni bakteri yang sudah kita biarkan di praktikum sebelumnya. Masukkan ke dalam air garam tersebut, lalu homogenkan. Dan setelah dihomogenkan, ambil 1 ml, lalu masukkan ke dalam wadah nutrien agar tersebut sebanyak 1 ml untuk keseluruhan dan homogenkan. Inilah hasilnya. Tunggu hingga ia mengeras. Lalu setelah itu buatlah 3 lubangan dengan jarak yang sama untuk membuat zona hambat. Kita kali ini menggunakan air ekstra sirih, air ekstra kunyit, dan juga betadin untuk menguji daya antimikroba. Inilah hasilnya, dapat terlihat. Dan tunggu hingga 24 jam. Setelah itu, hitung zona hambatnya.